Hai Peppers, Tikwan di sini. Kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara setting yang tepat pada RTA Zeus X. Ada beberapa komentar yang masuk di YouTube channel saya. Banyak yang mengatakan kalau mereka menggunakan Zeus X RTA ini, liquidnya ikut tersedot pada saat di puff. Untuk mengetahui apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, kita simak tips berikut ini. RTA ini sebenarnya sangat baik kok menghasilkan flavor. Flavornya bold, mantap, TH-nya juga sangat terangkat dengan baik. Rata-rata permasalahan yang dikeluhkan adalah liquid itu suka terserap atau tersedot naik ke atas pada saat di puff. Masalah utama sebenarnya ada pada proses wicking ya. Kalau proses wickingnya itu tepat, kapas yang terpasang itu padat pada wicking channelnya, liquidnya tidak akan naik kok terserap ke atas. Pada tutorial kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara wicking yang paling tepat pada RTA ini ya. Sebelumnya saya juga sudah pernah memberikan tutorial ya mengenai RTA ini. Kalau Anda belum nonton videonya, silahkan lihat linknya di atas ya. Jadi ini semacam video remake lah, season 2 gitu. Pada wicking kali ini saya akan menggunakan Nichrome 80 ya, 24GA round wire biasa ya. Kenapa saya gunakan ini? Karena dengan menggunakan round wire, yang pertama ini ngirit, kemudian yang kedua ini tidak terlalu panas dan nyaman digunakan untuk harian. Untuk diameter kawatnya sendiri seperti ini, saya menggunakan diameter 3 mm ya. Ini keduanya saya lilit 7 putaran ya. Yang terpenting pada pemasangan coil adalah kita harus tepat menentukan ketinggian coil ya. Coilnya ini tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu pendek ya. Kalau Anda punya coil trimmer, silahkan Anda ukur ini ketinggiannya 7 mm ya. Kalau Anda tidak punya coil trimmer, kita akan gunakan lebar pos ini ya untuk mengukur ketinggian coilnya ya. Caranya tempatkan coilnya di pinggir pos, kemudian kita potong salah satu kakinya selebar pinggir posnya ini ya. Tes gitu ya. Oke, satu saja cukup. Kaki ini kita jadikan patokan untuk memotong kaki yang lain ya. Tes seperti ini. Lanjutkan pada coil yang lain ya. Kita potong. Awas ini kawatnya nyeprat kemana-mana ini. Nah, jadi setelah kita potong nanti ketinggian kaki coilnya akan sama ya. Selanjutnya kita kendorkan ke 4 baut posnya ya. Dan coil yang tadi sudah kita potong, kita pasang ya. Jangan kebalik ya, ini plus yang sebelah sini yang ada isolatornya ini positif dan yang bodinya ini minus ya. Kita pasang. Tancepin seperti itu. Dan kita kencangkan baut posnya. Setelah itu kita geser ke tengah seperti ini. Oke, kita lanjutkan coil yang satunya. Oke, seperti itu. Kencangkan kembali. Dan kita geser lagi nih yang coil satunya ini. Saat kita paskan di tengah. Nah, kalau sudah akan tampak seperti ini ya. Simetris dan tidak bersentuhan, dan kedua coil ini tepat berada di tengah-tengah pos ya. Kalau sudah pas, pastikan keempat baut posnya ini kencang ya, karena kalau kendor resistansinya nanti akan berubah-ubah alias loncat-loncat. Pada inner barrelnya ini, di sini ada 3 baris lubang ya, bawah, tengah, dan atas.
Posisi coil yang paling tepat itu berada di tengah-tengah ya, tidak terlalu ke atas maupun terlalu ke bawah. Kalau dilihat itu seperti ini. Jadi ini pas ini. Dan pastikan kedua coil ini tidak bersinggungan dan tidak mentok di inner barrelnya ini ya. Ini kalau kita pasang seperti ini, kita intip, dia tidak nyenggol di inner barrelnya. Kalau nyenggol nanti pasti akan terjadi short ya, atomizer-nya. Oke, kita lanjutkan proses wicking ya. Oke, sekarang kita dry bend ya. Oke, sekarang kita coba lihat berapa resistansi yang kita dapatkan. Kita mendapatkan 0,25 ohm ya. Berarti sesuai dengan target resistansi yang ingin saya capai. Oke, kita lanjutkan proses wicking. Di sini saya menggunakan kapas Keton Beacon Prime ya. Karena penggunaan kapas itu subjektif ya. Tiap orang bisa beda-beda, ada yang fanatik dengan merek A, ada yang dengan merek B. Nah, yang paling penting adalah proses wicking ini ya. Ini yang sangat menentukan apakah liquid Anda nanti akan kesedot ke atas apa enggak. Ini yang paling menentukan. Yang pertama adalah padatkan kapasnya ya. Kapas kita pilin-pilin seperti ini. Nah, kayak seperti ini ya. Ini ada gumpalan-gumpalan, bisa kita buang. Sehingga penyerapannya itu nanti bisa lancar naik ke atas ya. Kalau permukaan kapas kita ini tidak rata, itu liquidnya akan sulit sekali naik ke atas karena kapasnya menjuntai cukup panjang ya. Pemasangan kapas ini juga harus pas dan jangan terlalu padat ya, tidak juga terlalu kendor, intinya pas lah. Nah, sekarang inilah bagian yang paling penting, kenapa liquid itu bisa tersedot ke atas. Ini saya tunjukin dikit ya. Di sini kalau kita lihat, wicking channelnya ini sangat lebar ya. Sehingga apabila Anda memasukkan kapas ke dalam wicking channel ini benar-benar wajib harus rapat ya. Tidak boleh kendor. Kenapa? Apabila ini kendor, maka liquid yang dari bawah inilah yang ikut terserap naik ke atas. Jadi pastikan memasukkan kapas ke dalam sini wajib rapat, tidak boleh kendor ya. Oke, sebenarnya itu saja kuncinya. Kenapa liquid itu mudah terserap naik ke atas pada saat kita puff. Hal terpenting kedua, pada saat Anda mensisir kapas ini ya, pastikan kapasnya ini tidak berkurang banyak ya. Karena kita menggunakan diameter 3 mm itu sudah cukup untuk memadatkan wicking channelnya ya. Kalau kita sisir terlalu banyak di sini, maka wicking channelnya itu akan kendor ya. Oke, saya kira segitu aja sudah cukup. Sekarang kita potong. Patokannya adalah seperti ini ya. Nah, posisikan kapas menjuntai turun ke bawah. Di pinggir bodinya inilah kita potong. Oke, jangan terlalu pendek ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masukkan yang ini dulu. Tujuannya apa? Kalau seandainya ini kependekan, masih bisa kita tarik dari sisi yang satunya. Jangan dipotong dulu ya, sisi yang satunya. Jadi kuncinya di sini. Nah, seperti ini. Wicking channel ini harus padat terisi kapas. Oke, ini saja saya cuma nyisir dikit. Ini sudah cukup ya. Kalau ini dikurangin lagi, disisir terlalu banyak, maka di sini akan longgar. Oke, seperti itu. Kalau sudah pas, kita potong sisi yang sebelahnya. Tes, seperti itu. Oke, dan kita masukkan satu persatu ke dalam wicking channelnya ini. Seperti itu ya. Gampang toh?
Oke, pastikan dia tidak terlipat di dasar juice well-nya ya. Oke, kita tekan sedikit. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Wicking channelnya ini padat, kapas di bawah itu cukup menggantung saja, tidak terlalu panjang, sehingga kapasnya tidak terlipat. Nah, begitu pula dengan wicking channel sebelahnya ya. Bisa Anda lihat di sini tidak ada celah ya, tapi masih ada ruang untuk penyerapan liquid ya. Terlalu padat juga jelek, biar liquid susah juga naik ke atas. Seperti inilah yang pas. Oke, tips yang ketiga. Sebelumnya saya sudah pernah menulis tentang kondensasi ya. Jadi kapas ini tidak boleh menempel di sini. Kalau kapas ini menempel di dinding chambernya ini memudahkan terjadinya kondensasi. Ini juga memudahkan liquid akan naik ke atas melalui dinding dari inner chambernya ini ya. Jadi kalau Anda memasukkan inner chambernya ini masih sesek, itu saya jamin, saya pastikan liquid pasti akan terserap naik ke atas. Oke, sekarang kita coba. Kita akan buktikan ya, apakah liquid itu masih tersedot ke atas apa enggak. Oke, flavor yang saya rasakan cukup mantap. Gejala liquid tersedot ke atas tidak ada sama sekali. Dan yang tersedot itu hanya uap ya, tanpa ada liquid yang masih mentah naik ke atas. Jadi sebelumnya saya akan cerita sedikit. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya, dari proses wicking yang tadi sudah kita lakukan. Yang pertama adalah ketinggian coil ya. Usahakan seperti tadi, cara trimming coilnya. Pastikan coil itu berada di tengah-tengah dari inner chambernya ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, wicking channelnya itu wajib padat terisi kapas ya. Tidak boleh kendor sama sekali. Apabila wicking channelnya itu kendor, itulah yang mengakibatkan pada saat kita sedot seperti ini, bukan hanya uap yang naik, tapi liquid dari dek bawahnya itu juga ikut terserap naik ke atas. Dan yang ketiga adalah cara menghindari kondensasi. Posisi kapas yang sudah tadi kita pasang ya, usahakan tidak menempel di dinding inner chambernya ya. Kenapa? Apabila dia menempel di dinding inner chambernya atau kapas Anda terlalu sesak ya, terlalu tebal gitu, sehingga pada saat memasukkan inner chambernya itu juga sesak, itulah yang menyebabkan liquid juga ikut terkondensasi naik ke atas. Apabila Anda sudah melakukan tips yang sudah saya berikan tadi ya, saya yakin permasalahan liquid tersedot naik ke atas sudah tidak akan terjadi lagi. Oke, demikian tips singkat dari Dikwan Vape. Like jika suka video ini, dislike jika tidak. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dikwan pamit undur diri. Salam satu hobi.